Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan bisnis plan yang telah kami laksanakan beberapa minggu yang lalu, yang beranggotakan Luki Tegar Putri dengan nomor BP 19120004, Tara Natalia 21120090, Rivaldo Zetri dengan nomor BP 21120045, dan saya sendiri sebagai moderator Fidela Eugenia dengan nomor BP 20120047. Dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan inovasi atau KWU ini adalah Ibu Dr. Eka Marianti SEMM. Baiklah, langsung saja laporan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi bisnis plan Serabi Pandan Padang. Profil perusahaan. Nama perusahaannya Serabi Pandan. Bidang usaha kuliner, jenis produk makanan. Alamat perusahaan Jalan Joni Anwar, Gang Limau, Mani, Blok G, per 3 Lapaino, telepon 0821 70 21 24 78, dan websitenya ada Instagramnya Serabi Pandang mulai pada 2021. Komoditi yang diproduksi. Bahan dasar yang kami pilih pun merupakan komoditi yang berkualitas sehingga dapat dipastikan akan menghasilkan cita rasa tinggi dan mampu mendominasi pasaran karena disesuaikan dengan permintaan atau tren yang sedang berkembang saat ini. Penjualan serabi pada hari penjualan 20 kotak, harga per satu 5.000 per kotak, total penjualan 100.000 per hari. Prospek pengembangan usaha serabi Pandan memiliki prospek cerah di masa depan karena salah satu makanan yang dapat diminati oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau dan ekonomis. Hal ini dikarenakan harga murah maka produk mampu menjangkau seluruh kalangan masyarakat sebab serabi Pandan kami jual memiliki banyak varian sambal sehingga konsumen dapat mencoba semua pilihan rasanya yang tidak bosan dengan menu yang disajikan. Latar belakangnya, pendirian tempat usaha ini sebagai tempat produksi akan didirikan di daerah yang jauh dari pemukiman warga dan masih memiliki akses yang baik untuk distribusikan produk. Dengan ini, warga sekitar pabrik tidak akan terganggu saat proses produksi makanan ini dijalankan. Pemilik dari perusahaan ini adalah Ibu Kurniati, yang jauh sebelum punya keinginan mendirikan usaha makanan ringan, dan ini tentu merupakan privilege bagi usaha makanan ini karena akan diurus oleh tangan yang sudah profesional dan keahliannya maupun manfaat ekonominya. Usaha serabi Pandan ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang dapat cukup besar karena menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga dan mutra tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan. Dan daftar riwayat hidup pengelola, yaitu nama pemiliknya Ibu Kurniati, tempat tanggal lahir Padang tanggal 1 April tahun 1970, agamanya Islam, alamat rumah Jalan Limau Mani, Blok 3G 3 Lapai. Alamat tempat usaha Jalan Joni Anwar Limau Mani, Blok G per 3 Lapai. Pendidikan terakhir SMA sederajat. Pelatihan telah diikuti pelatihan UMKM Serabi Pandan Dinas Koperasi. Pengalamannya tersebut dan pengalamannya dalam membuat makanan. Keterampilannya memasak, bakat atau hobinya memasak kegiatan sosial. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yang pertama menjadi perusahaan yang menyediakan makanan dengan memiliki wawasan internasional. Yang kedua, menjadi perusahaan yang turut membantu negeri untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat luas. Misi perusahaan yang pertama mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan atau pelayanan dan disajikan atau makanan. Yang kedua, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan tetap pada koridor tradisional. Yang ketiga, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan anggota guna mencapai performa operasional yang maksimal. Penawaran atau pesaing. Nama perusahaan. Pertama, martabak, keunggulan dan kelemahan, rasanya lebih enak dan manis, menunya bervariasi. Yang kedua, produk yang dihasilkan kurang menyehatkan dan bersih. Kue lemper, keunggulan dan kelemahan, rasanya lebih enak, harganya mahal.
Yang ketiga, bubur kacang hijau, keunggulan dan kelemahan. Kemasannya sangat menarik, harga lebih murah. Aspek pemasaran, gambaran umum pasar. Yang pertama, jenis produk yang dipasarkan adalah usaha penjualan serbie pandan. Ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka suatu outlet yang berlokasi di rumah pemilik. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang. Produk yang dipasarkan merupakan serbie pandan dengan berbagai varian rasa dan isi yang mempunyai tampilan yang unik, yaitu warna. Permintaan, yang pertama sasaran pembeli atau konsumen. Yang kedua, sasaran dari serbie pandan ini adalah para penikmat kue ringan di pagi hari atau tambahan kue untuk hajatan dari semua kalangan, mulai dari anak sekolah, pegawai kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain, terutama yang sangat tertarik dengan tampilan serbie pandan yang unik. Strategi pemasaran yang akan Anda lakukan meliputi A. Produk, yaitu mutu, ukuran, kemasan. Target pasar, pesaing, sasaran pembeli. B. Harga, yaitu harga satuan, syarat pembayaran, dan potongan. Strategi pemasaran yang kami lakukan, yang pertama dari mulut ke mulut, yang kedua promosi langsung ke orang-orang, yang ketiga dengan media internet, yang keempat pengembangan pasar, yang kelima pengembangan produk. Lalu selanjutnya dari bagian dari positioning. Pada posisi pasar serabi pandan merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada warna dadar gulung yang mempunyai berbagai varian warna dan rasa yang lezat dan memiliki kandungan yang bergizi dan mampu memberikan kesan yang cantik dan lezat agar konsumen lebih tertarik dan juga diimbangi oleh bahan dasar yang memberikan gizi baik. Ciri-ciri produk yang kegunaan produk utama produk ini adalah kue serabi ini sangat laris di pasaran sehingga kue serabi mempunyai peluang yang besar dalam menghasilkan keuntungan. Namun sampai saat ini pemanfaatan kue serabi hanya sebatas sebagai makanan ringan saja. Belum ada yang memanfaatkan sebagai makanan yang mempunyai nilai kesehatan tetapi kami mempunyai inovasi untuk menjadikan kue serabi sebagai makanan ringan yang sekaligus mempunyai nilai, di mana produk kue serabi ini diberi nama dengan usaha Salvi. Lalu selanjutnya adalah dapat dilihat proses produksi atau skema dalam memproduksi serabi pandan, di mana yang pertama itu adalah pembuatan adonan selama 1 jam, selanjutnya pendiaman adonan 30 menit, dan pengolahan adonan 1 jam, dan packing selama 35 menit. Kapasitas produksi dari tahun ke tahun, dari tahun 2019 menghasilkan 1000 unit, lalu tahun 2020 menghasilkan 1200 unit, tahun 2021 menghasilkan 1400 unit, tahun 2022 menghasilkan 1500 unit. Berikut adalah lokasi usaha dari usaha Salvi ini. Selanjutnya adalah penggunaan tanah lokasi atau layout tempat usaha. Pemilihan lokasi usaha ini sangat strategis. Hal ini karena berada di pusat kota, mudah untuk dikunjungi, dan masyarakat sekitar yang sangat banyak. Nah, sekarang kita lihat rencana kebutuhan bahan baku. Pertama, bahan baku utama dan bahan pembantu yang diperlukan sesuai dengan rencana produksi 1 tahun. Dari total keseluruhannya adalah 3.480.000. Utilitas atau sarana, biaya utilitas total biaya 1 pemasangan instalasi listrik 80.000 per bulan. 2 pemasangan instalasi air 50.000 per bulan. Yang ketiga pemasangan instalasi telepon tidak ada. Jadi jumlahnya totalnya 130.000 per bulan. Selanjutnya mesin dan peralatan. Namanya perlengkapan kompor gas, ada mixer, spatula, teflon yang mereknya ada Rinnai, Philips, Silicon, Happycal, dengan totalnya 530.000. Dan selanjutnya ada kendaraan. Kendaraannya motor yaitu dengan merek Muse Soul GT, jumlah 1 unit, harga 15 juta. Ya, totalnya harga 15 juta. Maintenance. Kegiatan preventif maintenance berupa perawatan ringan seperti pemeriksaan berkala untuk fungsi mesin, pembersihan, pelunasan pengancangan,
baut dan juga pemeriksaan performa mesin. Predictive maintenance memprediksi peralatan yang akan mengalami kerusakan sehingga kegiatan pemeliharaan tersebut akan melakukan waktu yang tepat berdasarkan prediksi tersebut. Maintenance di usaha UMKM ini antaranya adalah menjaga aset perusahaan untuk tetap dapat bekerja dengan baik yang dapat meningkatkan performa aset dan memperpanjang usia aset perusahaan. Setelah itu, kegiatan maintenance juga biasanya bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan sehingga dapat mengurangi biaya perbaikan, mencegah terjadinya waktu henti mendadak karena kerusakan pada mesin. Aspek organisasi dan sumber daya manusia. Nama perusahaannya Serabi Pandan Selfie. Nama pemilik Kurniati. Alamat kantor dan tempat usahanya adalah Jalan Limau Manis, Blok G/3 Lapai. Bentuk badan usaha UMKM. Tahun berdiri yaitu tahun 2019. Bagian strukturnya, jenisnya ada Kurniati, owner, per bulannya gajinya 300.000, per tahun 3.600.000. Eugene karyawan 200.000, per tahunnya 2.400.000. Salma karyawan 200.000, per tahunnya 2.400.000. Aspek keuangan asumsi. Initial investmentnya ada tanah milik sendiri yaitu 1 hektar, bangunan milik sendiri 1 unit, mesin peralatan ada 1 unit senilai 3 juta yang telah disebutkan di atas, yang harganya 15 juta, yang totalnya dari mesin peralatan 3 juta dan kendaraan 15 juta, totalnya 18 juta. Sumber pembiayaan proyek, ini initial investmentnya dan sumber pendanaan modal sendiri yaitu ekuitas, porsinya 76%, pinjaman 24%, totalnya 100%. Jumlah modal ekuitasnya 10 juta dan pinjaman tidak ada karena dia memakai uang sendiri yang totalnya 10 juta. Bahan bakunya keuangan Serabi Pandan totalnya Rp3.458.000. Dan ada peralatan atau perlengkapan dengan total harga seluruhannya Rp1.833.000. Biaya investment awal dan total Rp8.881.000. Laporan keuangan arus kas 5 tahun ke depan, proyeksi aliran kas usaha berdasarkan proyeksi peningkatan proyek penjualan sebesar 10% per tahun. Maka uraiannya sumber dana dapat kita lihat ada penggunaan dana dan arus kas bersih, keadaan kas awal, keadaan kas akhir. Dan di sini kita dapat melihat ada lampiran tempat survei lokasi usaha. Ada tempatnya, ada dapurnya, ada peralatan yang survei peralatan, bahan baku, logo usaha dan Serabi Pandan. Dan survei ini adalah beberapa dan kelompok kita ada berempat, ada saya sendiri dengan Rivaldo, ada Kak Lucky, ada Kak Fidela dengan Tara. Ini adalah proses pembuatan produk yang dilakukan oleh Tara, proses pembuatan produk yang itu memasaknya oleh Kak Fidela yang telah dibantu usaha UMKM-nya. Dan ini adalah hasil barang jadi Serabi Pandan. Dan ini adalah konsumen minggu pertama dan konsumen minggu kedua. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan tim saya yang telah menjelaskan laporan akhir bisnis plan Serabi Pandan Padang. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari pelaporan yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.